Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tamara, NPM 2208260225. Di blog obstetrik ini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang malaria pada ibu hamil atau malaria pada kehamilan. Nah, untuk definisinya sendiri ini, malaria ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Gigitan nyamuk ini membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Nah, malaria pada kehamilan juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting, khususnya di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Wanita hamil ini lebih rentan terkena malaria karena perubahan imunologi dan fisiologisnya yang meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi Plasmodium falciparum. Peningkatan risiko ini dapat menyebabkan anemia berat pada ibu hamil, parasitemia plasenta, berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan peningkatan angka kematian pada bayinya. Nah, biasanya ini malaria pada ibu kehamilan ini lebih rentannya pada trimester kedua terakhir dan 2 minggu pasca kehamilan. Nah, untuk gejala malaria sendiri ini dia ada gejala ringan dan juga gejala berat. Kalau untuk gejala ringan sendiri, dia ini seperti demam menggigil secara berskala dan biasanya disertai sakit kepala. Terus bisa juga pucat karena kurangnya darah seperti anemia. Terus itu lemah, mual muntah, dan tidak nafsu makan. Sedangkan untuk yang gejala berat sendiri ini, dia bisa kejang-kejang, demamnya itu tinggi, nafasnya cepat, takikardi, terus muntah-muntah juga, kuning pada mata, kuku, dan kulit. Kencingnya ini berwarna teh, terus itu kehilangan kesadaran, seperti kayak mengigau gitu, terus itu berbicaranya itu ngelantur, bisa juga pingsan sampai juga koma. Nah, bagaimana cara penularannya? Cara penularannya ini, penyakit malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria atau Anopheles sp. Bila nyamuk Anopheles ini menggigit orang yang sakit malaria, maka parasit akan ikut terhisap bersama darah penderita ke dalam tubuh nyamuk. Parasit tersebut akan berkembang biak setelah 7-14 hari. Apabila nyamuk tersebut menggigit orang yang sehat, maka akan ditularkan kepada orang yang sehat. Dalam tubuh manusia ini, parasit tersebut akan berkembang biak menyerang sel-sel darah merah. Dalam waktu kurang lebih 12 hari, orang tersebut akan menderita malaria. Nah, kapan nyamuk Anopheles ini aktif menggigit? Yaitu nyamuk Anopheles aktif menggigit saat sore dan malam hari, baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, bagaimana kita mengenali nyamuk Anopheles ini? Salah satu ciri khasnya yaitu posisinya itu nungging hingga menggigit. Saat kita itu tahu uh, saat kita tahu kalau dia itu nyamuk Anopheles, yaitu dengan cara menggigitnya itu menungging. Nah, diagnosis malaria pada kehamilan yang cepat dan akurat ini sangat penting untuk penata laksanaan dan pencegahan komplikasi ibu dan janin yang efektif. Standar emas untuk diagnosis malaria adalah pemeriksaan mikroskopis terhadap apusan darah tebal dan darah tipis yang memungkinkan identifikasi spesies dan penentuan kepadatan parasit. Untuk mengatasi tantangan malaria ini, yaitu metode diagnostik molekuler seperti reaksi berantai polimerase atau PCR semakin banyak digunakan untuk tujuan pengujian konfirmasi dan pengawasan. Nah, diagnosis dini dan akurat, dia ini ditambah dengan pengobatan yang tepat, sangat penting untuk meningkatkan outcome ibu dan janin di wilayah endemis malaria. Nah, ibu hamil ini juga bisa mengonsumsi obat anti malaria selama kehamilan berlangsung untuk mencegah penularan penyakit malaria tersebut. Nah,
Obat anti malaria ini tidak kontraindikasi pada wanita hamil. Kalau kloroquine ini pilihan utama, namun untuk Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax telah resisten. Nah, untuk kasus resisten dapat diberikan mefloquine secara oral, sedangkan untuk kasus resisten parah diberikan quina atau quinidin intravena. Nah, bagi wanita hamil, yang traveling ke daerah endemis malaria sebaiknya diberi kemopropilaksis. Terus itu propilaksis ini diberikan 1-2 minggu sebelum masuk ke daerah endemis malaria. Kloroquine 300 mg per oral sekali sehari seminggu, kemudian dilanjutkan selama 4 minggu setelah kembali ke daerah non-endemik. Nah, bagi wanita hamil muda, perjalanan ke daerah endemik untuk strain kloroquine resisten ini tidak dianjurkan, dan setelah itu yang bersangkutan dapat diberikan propilaksis mefloquine. Nah, bagaimana cara kita mencegah malaria di masa kehamilan? Yaitu tidak tidur pakai kelambu, terus pakai lotion anti nyamuk, istirahat yang teratur, makan makanan bergizi, dan periksa rutin pada masa kehamilannya. Terus apa akibat penyakit malaria ini pada ibu hamil? Yaitu bisa keguguran, terus itu bayi lahir meninggal, bayinya itu lahir meninggal, terus berat badan lahir yang rendah, terus itu bayinya juga bisa anemia, gangguan pertumbuhan janin, dan ibunya ini bisa meninggal juga. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.